Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kalian jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian dengan cara makan makanan bergizi. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai struktur-struktur sosial. Di mana kita sudah belajar mengenai pengertian struktur sosial, kemudian ada jenis struktur sosial, fungsi struktur sosial, dan yang terakhir kita belajar mengenai bentuk-bentuk struktur sosial. Nah, sebelum kalian menyimak materi Ibu, silakan kalian bisa memposisikan diri kalian senyaman mungkin agar materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Oke, kita mulai. Kita akan belajar mengenai diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial apa itu? Kita lihat diferen, berarti kan berbeda ya dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian dalam kamus sosiologi, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Jadi di sini tuh perbedaannya itu tidak berdasarkan tinggi rendah satu posisinya masyarakat, tapi di sini adalah semuanya itu sama, ada contoh atau sejenis. Bisa dibilang ini diferensiasi sosial adalah kemarin apa? Struktur sosial secara horizontal. Nah, dalam masyarakat majemuk atau pro-society, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, klan, agama. Nah, itu disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Kemudian, pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Jadi di sini perbedaan profesi antara guru, kemudian ada tentara, ada pedagang, itu yang dinamakan apa? Heterogenitas sosial, heterogen, semuanya tidak sama. Kemudian pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Nah, itu disebut sebagai heterogenitas sosial. Kemudian kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan ciri fisik, yaitu di mana timbul karena adanya perbedaan fisik, misalnya warna kulit, terus rambut, bentuk hidung. Nah, contohnya warna kulit kita Asia dengan warna kulit dengan bangsa Eropa, itu kan sama tuh. Di sini kita sama mata, di sana berwarna putih. Kemudian yang kedua, perbedaan ciri sosial diferensiasi yang timbul adanya perbedaan pekerjaan, di mana contohnya pola perilaku antara tentara dengan seorang guru, di mana guru kan kita kan membimbing anak-anaknya, di mana beliau berlaku tegas kepada anak-anaknya, tapi tetap dalam jalur tidak sekeras dengan seorang tentara gitu. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan berdasarkan ciri budaya diferensiasi yang berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat. Misalnya dapat dilihat dari pakaian, adat istiadat, bahasa, dan agama. Dimana kita kan bahasa Indonesia kan bangsa yang majemuk. Nah, di situ kita kan memiliki suatu adat istiadat yang berbeda-beda nih antara suku Jawa dengan suku Sunda dengan
suku Bugis itu kan berbeda-beda, kalau dari pakaiannya, bahasanya, dan agama kita pun kadang berbeda-beda gitu kan. Nah itu yang ditandai dengan pemasukan sosial tadi. Kemudian kita membahas bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi sosial berdasarkan ras. Ras, apa itu ras? Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Nah, manusia dibagi dalam 3 kelompok. Apa itu? Yang pertama, ras monolit, di mana itu kulitnya kuning atau sawo matang, kemudian rambutnya lurus, mata sipit. Nah, contohnya di negara Jepang, Taiwan, Indonesia, dan Filipina. Kemudian ras Kaukasoid, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya pirang. Contohnya di Eropa Utara, Eropa Tengah, Arab, dan Pakistan. Kemudian ras Negroid. Nah, ciri-cirinya itu berupa rambutnya keriting, kulit hitam, bibir tebal. Contohnya Afrika Tengah, Semenanjung Malaya, dan Irian. Kemudian perbedaan berdasarkan ras. Kemudian yang kedua, diferensiasi suku bangsa atau etnis. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang luas. Contoh suku bangsa di Indonesia. Contohnya di Pulau Sumatera itu kan ada suku bangsa, suku Aceh, suku bangsa Aceh, Gayo, Batak. Kemudian di Pulau Jawa ada suku bangsa Sunda, Jawa, Betawi. Kemudian di Pulau Maluku dan Papua ada suku bangsa Ternate, Tidore, dan Pasaman. Kemudian di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, Mandar, suku Toraja. Kemudian bentuk-bentuk diferensiasi berdasarkan klan atau sering disebut kerabat atau keluarga besar atau keluarga luas. Nah, dalam masyarakat Indonesia terdapat 2 bentuk klan utama, yaitu matrilineal itu berdasarkan ibu, kemudian patrilineal itu berdasarkan keturunan ayah. Nah, adapun keturunan berdasarkan ibu itu terdapat di Minangkabau atau Padang, Sumatera Barat. Kemudian klan berdasarkan garis keturunan ayah antara lain terdapat pada masyarakat di Indonesia, di mana kita mengenal agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Nah, selanjutnya ya, kita lanjut materi selanjutnya, itu bentuk-bentuk diferensiasi sosial berdasarkan agama. Nah, di Indonesia kita mengenal berapa agama? Ayo, ada berapa? Ayo kita hitung ya. Pertama Islam, Kristen, salah, benar ya. Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, dan ada 6 ya. Ini baru 5. Kristen, Protestan, dan yang 6 itu Konghucu ya. Kemudian diferensiasi jenis kelamin. Nah, kita kan di sini jenis kelaminnya ada 2 ya. Ini pertama itu ada laki-laki dan perempuan. Kodratnya itu laki-laki dan perempuan. Tapi kan beda lagi kalau di Thailand itu kan ada berapa ya? Ada 17 kayaknya 17 kayak lain gitu. Kemudian diferensiasi profesi, di mana diferensiasi profesi di sini pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesi. Nah, kemudian stratifikasi sosial.
Stratifikasi sosial menurut Max Weber yaitu penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Dimana itu menurut Max Weber itu kata kuncinya menurut dimensi kekuasaan, tinggi rendahnya ya, hak istimewa atau prestis. Kemudian menurut Ibn Asalikin, stratifikasi sosial yaitu pembedaan penduduk masyarakat dalam kelas yang terjadi secara bertingkat hierarki. Jadi di sini stratifikasi sosial yaitu suatu perbedaan itu berdasarkan atas tinggi rendahnya suatu tadi stratanya itu berdasarkan tinggi rendahnya. Berarti itu vertikal gitu ya. Kemudian faktor penyebab stratifikasi. Stratifikasi sosial muncul dengan sendirinya sebagai akibat dari proses yang terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya adalah kemampuan, umur, fisik, jenis kelamin, dan harta benda. Contohnya, seorang dengan fisik kuat adalah orang lemah, dan orang yang pandai dapat menjadi pemimpin dalam masyarakat. Begitu. Contoh yang lain, misalnya dalam pemilihan atau RT atau apa, kadang kan kita kan berdasarkan ada yang kadang itu berdasarkan umur untuk menghormati orang yang lebih tua. Kemudian di beberapa kondisi umum yang menolong terciptanya sosial menurut Hilahuki itu ada perbedaan ras dan budaya, pembagian tugas yang terspesialisasi, kemudian kelangkaan. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat itu ada pertama kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status atau kedudukan, kemudian peran. Kemudian sifat stratifikasi sosial. Sifat stratifikasi sosial yang pertama yang secara tertutup adalah bentuk stratifikasi yang anggota dari stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Misalnya sistem kasta pada masyarakat India, rasialis dan feodal, di mana itu kan yang bawah itu tidak bisa melakukan berpindah ke atas karena di sini adalah tertutup, tidak boleh semuanya bisa menjangkau. Jadi di sini tidak semua orang bisa masuk atau mobilitas secara vertikal gitu. Kemudian stratifikasi sosial terbuka, di mana ini bersifat demokratis. Kemungkinan itu mobilitasnya itu sangat besar. Anggota strata dapat berpindah strata sosial antara tadi yang lebih rendah bisa naik ke atas, yang atas juga kadang bisa naik ke bawah. Contohnya adalah seorang yang berusaha menjadi orang kaya dengan bekerja keras dan menuntut ilmu, dia bisa naik ke atas karena dia bersamai dengan usaha yang keras. Kemudian sertifikasi campuran, contohnya atau bisa disebut sebagai kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dengan terbuka. Contohnya anggota kasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat dan menghargai masyarakat. Namun, jika ia pindah ke Jakarta, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru. Nah, di sini dia kedudukan terhormat dihargai masyarakat apabila dilengkapi lingkupnya. Namun, ketika dia berpindah, maka dia akan menjadi orang yang baru atau orang biasa. Fungsi ada 3 ya fungsinya, seperti bahasnya nah bisa dibaca ya. Kemudian 5 kategori ini kesetaraan. Nah untuk tugas minggu depan silakan kalian baca mengenai kesetaraan juga ini terus selanjutnya. Nah itulah yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa pahami.
Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.